Rekan-rekan, saat ini mungkin rekan-rekan tengah menghadapi situasi berkabung atau kemalangan karena orang tua rekan-rekan meninggal dunia, apakah ayah atau ibu, dan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah atau beberapa bidang tanah yang sudah bersertifikat. Lalu rekan-rekan dan ahli waris lainnya, saudara-saudara rekan-rekan lainnya merasa kebingungan bagaimana cara memproses balik nama tanah-tanah yang sudah bersertifikat tadi itu kepada para ahli waris. Saya akan ulas dalam video ini, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo rekan-rekan, balik lagi di channel ini, Dani Danila, channel edukasi hukum. Terima kasih buat rekan-rekan yang tetap setia di channel ini, dan buat rekan-rekan yang baru saja mampir, jangan sungkan, jangan ragu, langsung subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan selalu bertemu saya di update video-video terbaru selanjutnya. Seperti yang saya ungkapkan di awal video, saya akan mengulas tentang bagaimana proses balik nama waris terhadap tanah-tanah yang sudah bersertifikat. Sebelum saya ulas materinya, penting tampaknya rekan-rekan pahami bahwa balik nama waris sertifikat atas tanah ini merupakan kegiatan peralihan yang didasarkan pada adanya suatu peristiwa hukum kematian dan meninggalkan harta waris kepada para ahli waris. Dalam hukum pendaftaran tanah, kegiatan balik nama waris ini masuk ke dalam kategori pendaftaran tanah berupa pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, untuk rekan-rekan yang mengalami situasi di mana mendapatkan sebuah atau suatu harta waris berupa tanah yang sudah bersertifikat, sebenarnya langkahnya cukup mudah. Rekan-rekan bisa melakukannya sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan juga rekan-rekan bisa meminta bantuan pihak notaris atau PPAT untuk melakukan proses balik nama waris ini dengan menggunakan atau memberikan kuasa kepada mereka. Namun, jika rekan-rekan menonton video ini sampai selesai, saya yakin rekan-rekan dapat melakukan proses balik nama waris ini secara sendiri tanpa minta bantuan dari pihak manapun. Maka oleh karenanya, tonton video ini jangan di-skip biar rekan-rekan mendapatkan informasi yang utuh dan menyeluruh. Langkah pertama yang rekan-rekan harus lakukan adalah datangi kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana orang tua atau pihak yang meninggal dunia tadi itu berdomisili atau bertempat tinggal. Biasanya pihak kelurahan akan meminta pengantar dari kepala dusun atau kepling di mana rumah atau letak kediaman si yang meninggal tadi atau si pewaris. Lalu sesampai di kantor lurah, yang kita urus atau kita minta adalah pertama, surat kematian si yang namanya tercantum dalam sertifikat hak atas tanah sebagai harta waris tadi. Lalu minta surat keterangan ahli waris atau yang lazim dikenal dengan SKW. Seluruh ahli waris yang terdaftar atau yang berada dalam satu keturunan tersebut dalam KK misalkan, atau kartu keluarga, ini wajib dicantumkan. Jika ada 5 orang anak yang ditinggalkan oleh si pewaris sebagai ahli waris, maka kelima anak tadi ini seluruhnya dicantumkan dalam surat keterangan ahli waris atau SKW tadi. Tidak memandang apakah dia sudah dewasa atau dia masih anak di bawah umur. Jadi pada intinya dalam SKW atau surat keterangan ahli waris, seluruh subjek hukum yang menjadi ahli waris ini wajib dicantumkan di dalam surat keterangan waris. Lalu, setelah surat keterangan waris ini kita peroleh, maka dokumen surat kematian dan surat ahli waris tadi atau surat keterangan waris atau SKW tadi itu ini akan menjadi dasar bagi kita untuk mengurus proses selanjutnya ke kantor pertanahan. Apa yang kita lakukan di kantor pertanahan? Yang pertama adalah mengisi belangko permohonan peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan atau yang lazim kita kenal dengan balik nama waris. Setelah itu, kita lengkapi seluruh dokumen seperti surat kematian, surat keterangan ahli waris atau SKW tadi,
fotokopi kartu keluarga, dan seluruh identitas dari ahli waris yang disebutkan di dalam surat keterangan waris. Selain itu, kita juga wajib membawa sertifikat asli ke kantor pertanahan untuk proses balik nama waris tadi ini. Berikutnya, rekan-rekan akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Termasuklah di dalamnya kewajiban-kewajiban pajak berupa biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, dalam konteks peralihan hak atas tanah berdasarkan warisan ini ketentuannya agak berbeda jumlah minimum dikenakannya BPHTB dan PPh. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk dasar pengenaan pajak atau NPTKP nilai perolehan tanah tidak kena pajak ini adalah sebesar 300 juta, bukan 60 juta, karena standarnya 60 juta. Nah, 300 juta untuk pewarisan. Dan tidak dikenakan PPh. Kenapa? Karena tidak ada perolehan penghasilan bagi si pewaris. Dan dasarnya bukan suatu perbuatan hukum yang menghasilkan penghasilan, melainkan adalah peristiwa hukum kematian yang menimbulkan pewarisan. Jadi singkatnya, apabila objek harta waris ini nilainya tidak sampai atau di bawah 300 juta, maka kecil kemungkinan para ahli waris dikenakan BPHTB. Namun sebaliknya, apabila nilai objek harta waris tadi itu melebihi dari 300 juta, ini yang nanti kemudian kelebihannya akan dikalikan 5% sebagai penghitungan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang wajib ditanggung oleh pemohon, yaitu para ahli waris seluruhnya. Cukup mudah bukan cara untuk mengurus atau memproses balik nama berdasarkan pewarisan. Demikian ulasan saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.